dilihat waktu berjalan saja. Harapannya nanti teman-teman karena sekarang sudah penyusunan proposal, ya, lebih proaktif, lebih kalau ternyata ada kebingungan dalam proses penyusunan proposalnya bisa langsung berdiskusi. Kita sama-sama diskusi aja, tidak ada yang lebih tahu dan tidak ada yang lebih tidak tahu gitu ya, sama-sama juga proses belajar kita. Seperti itu. Nah, di mana dalam proses penyusunan proposal penelitian, khususnya kita fokuskan pada penelitian-penelitian kesehatan ya, itu secara makna tidak berbeda ya, secara makna. Cuma kalau secara konten, isi sub-sub dalam isinya itu, sub-sub dalam konten-konten yang kita bahas, itu sedikit berbeda. Oleh karena itu, kenapa kalau kita berdiskusi dengan orang yang tidak linier dengan keilmuan kita, maksud dalam hal ini kesehatan ya, secara general, kita orang kesehatan, diskusinya sesama orang kesehatan dari prodi lain, itu masih nyambung. Tapi kalau kita orang kesehatan tapi diskusinya dengan orang ekonomi, orang hukum, orang dari bidang ilmu yang bersebelahan dengan kesehatan, itu rada berbeda. Seperti itu. Jadi hati-hati, saya intronya pakai kalimat itu karena biasanya dan seringnya orang menyusun tugas akhir itu diminta bantuan ke orang lain kah, bayarin orang lah, ditolongin orang lah, dan lain sebagainya. Itu banyak ya. Saya tidak bilang kalian, tapi itu banyak. Sehingga kadang-kadang yang minta tolong itu berseberangan bidang ilmunya. Akhirnya pada saat bimbingan, dia bingung, pembimbing bingung, yang bantuin pun lebih bingung. Seperti itu. Ya. Jadi mohon diperhatikan hal-hal kecil seperti itu. Ya, di mana saya yakin teman-teman sudah tahu, karena sekarang sudah proses penyusunan, dan ini juga bukan pertemuan pertama dalam metodologi penelitian, ya, dirasa sangat paham bahwa proposal penelitian itu suatu dokumen tertulis atau dokumen ilmiah yang berisi rencana, proposal ya, rencana yang tersusun secara sistematis ya mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti untuk menjawab suatu permasalahan ilmiah gitu ya. Oleh karena itu, kenapa teman-teman pada saat penyusunan proposal, pada saat bimbingan, kalau yang sudah mulai bimbingan ya, itu akan merasa kita menyusun proposal ini baik dari bab 1 sampai bab 3 itu kok kayaknya lumayan ya, gitu ya. Apalagi di bab-bab awal latar belakang sama bab-bab metodologi itu lumayan membingungkan ya. Ya, itu kenapa? Karena harus disusun secara benar-benar sistematis, tersusun rapi. Kalau tidak rapi, niscaya percayalah pada saat ujian proposal Anda akan dibantai. Seperti itu ya. Jadi kenapa proposal itu harus sistematis, harus apa namanya ya? Pada saat dibaca oleh pembimbing atau penguji atau yang lainnya, atau orang paham alurnya, arahnya kemana, tujuannya apa, gitu, seperti itu. Makanya harus benar-benar tertulis secara sistematis, ya. Biasanya dalam bidang kesehatan, proposal penelitian itu dia berguna sebagai pedoman pelaksanaan penelitian, sudah pasti ya. Nah, kenapa? Karena tadi di kesehatan itu sedikit berbeda dengan bidang ilmu lain. Kalau bidang ilmu lain, barangkali dengan bacaan buku seperti itu saja, atau dengan menelah sifat orang atau karakter orang itu sudah terjawab. Tapi kalau penelitian kesehatan, kebanyakan tidak bisa seperti itu. Walaupun ada melihat perilaku sikap ada, cuman kebanyakan tidak bisa sesimpel itu, ya. Karena itu harus disusun berdasarkan kaidah-kaidah penulisan ilmiah. Kenapa? Bagaimana yang dimaksud dengan penyusunan sesuai dengan kaidah ilmiah? Kaidah ilmiah itu berarti secara penulisan di dalamnya, strukturnya, step by step-nya itu harus benar-benar sesuai dengan panduan penulisan ilmiah yang sudah ditentukan. Ya, jadi kalau tidak sesuai bahasanya, tata bahasa, tata tulis itu tidak akan pasti akan dicoret
Seperti itu. Makanya kenapa sering orang bolak-balik dicoret-coret-coret terus? Pertama, isi kontennya tidak sesuai, kedua tata tulisnya tidak sesuai. Seperti itu. Lalu menurut beberapa peneliti-peneliti sebelumnya juga, ya, itu dalam proses penyusunan proposal penelitian itu, di dalamnya juga kita akan menjelaskan terkait apa saja masalah penelitiannya, gitu ya, tujuan penelitiannya, metode apa yang digunakan, prosedur pengumpulan data, dan bagaimana analisa datanya. Seperti itu kan. Mungkin ditambahkan di sini saya kurang ada etika penelitian yang digunakan. Seperti itu. Jadi, yang dibilang proposal adalah dari kalau di panduan penulisan ilmiah Bani Saleh sih dibuatnya bab 1, bab 2, bab 3 ya. Jadi intinya bab 1 sampai 3 itu adalah proposal atau rencana yang akan dilakukan penelitian oleh mahasiswa-mahasiswa atau kami pun setiap semester melakukan penelitian gitu ya. Nah, seperti itu terkait dengan konsep dasar umum terkait dengan proposal penelitian. Nah, karakteristik proposal penelitian kesehatan itu ada beberapa ya. Proposal penelitian khususnya bidang kesehatan itu harus mencakup pertama, berdasarkan masalah kesehatan yang nyata. Kenapa harus masalah kesehatan yang nyata? Kalau itu bukan suatu masalah dalam ranah kesehatan yang hanya di awang-awang sepertinya ini adalah suatu masalah barangkali seperti itu dan tidak pernah dilihat dengan cara observasi barangkali atau dengan literatur sebelumnya kalau itu adalah suatu masalah itu tidak perlu diteliti, itu buang-buang waktu namanya. Terus kedua, mengandung unsur ilmiah ya. Jangan hal-hal mistis yang dikaji maksudnya. Ya, jangan kemarin saya tidur saya lihat itu ada bunyi-bunyi di atas gitu terus saya mau meneliti terkait bunyi-bunyi apa sebenarnya malah Maria enggak dong. Seperti itu. Terus memiliki tujuan yang jelas ya. Tujuan yang jelas di sini berarti bisa terukur. Bisa cari jawabannya dengan cara metodologis gitu ya, dengan desain-desain yang digunakan gitu. Jadi tujuan ini menggambarkan hasil penelitian teman-teman. Jadi harus jelas bunyinya. Ya, jangan mentang-mentang sekarang AI banyak gitu ya, tapi kita semena-mena langsung copy paste aja yang dari apa sih AI sekarang ya, GPT, ya Gemini, ya Perplexity dan lain sebagainya ya. Jangan seperti itu. Harus benar-benar dibaca. Ingat, AI itu alat yang kita gunakan untuk membantu kita. Bukan dia mengambil alih apa yang mau kita lakukan, bukan. Ya. Jadi apa yang ditulis kita baca, kita pahami. Kalau keliru kita edit lah. Ya. Dia membantu kita. Zaman sekarang ini, era sekarang ini itu AI itu betul-betul sangat membantu. Beda waktu zaman kami kuliah ya, S1, S2, ya S1, S2 tuh benar-benar. Jadi kerjaan kami adalah nongkrong di perpustakaan, sehari itu bisa berjam-jam hanya untuk mencari literatur. Ya, zaman dulu tuh yang aktif cuma Google. Ya kita dari bayi googling aja gitu. Ujung-ujungnya belum begitu banyak. Tapi ya ujungnya bisa juga dapat gitu ya. Tapi sekarang benar-benar luar biasa kemajuan teknologinya yang sangat membantu ya, sangat terasa perbedaan. Harapannya digunakan dengan ke arah positif. Lalu menggunakan metode penelitian yang tepat. Metode penelitian yang tepat itu bisa menjawab tujuan penelitian tadi dengan tepat. Ya, taunya dari mana? Ya taunya dari cara belajar. Teman-teman harus mencari literatur. Kalau kita mau melihat suatu hubungan barangkali berarti kira-kira metode penelitiannya apa ya? Gitu kan ya. Kalau kita mau melihat pengaruh suatu intervensi terhadap suatu variabel, kira-kira metode yang pas apa ya? Nah, seperti itu harus diperhatikan ya. Saya rasa teman-teman sudah belajar sebelumnya, jadi ngelama-ngelamain aja kalau saya jelaskan satu-satu. Terus memahami prinsip etika penelitian ya. Etika penelitian itu terlihat sepele ya, karena dia udah letaknya ya paling akhir gitu ya di proposal, paling pojok lagi biasanya begitu ya.
Tapi perlu diperhatikan teman-teman, etika penelitian itu sebenarnya sangat bertanggung jawab atas apa yang teman-teman lakukan pada saat pengumpulan data ya. Jadi hati-hati, prinsip etika penelitian itu harus terpenuhi semuanya. Jangan sesuai proposal rencananya ada etikanya yang digunakan barangkali 4, tapi ternyata pada saat uh, realnya cuma digunakan 1 atau 2, itu nggak boleh. Itu harus digunakan semuanya sesuai dengan rencana. Seperti itu etika penelitian. Tujuannya untuk apa? Tentu saja untuk apa ya, mengcover ya, mengatur penelitian teman-teman ini tidak salah arah, tidak salah jalur ya, dan tetap melindungi pasien tentu saja. Pada dasarnya etika penelitian tuh yang paling pertama adalah melindungi pasien. Karena peneliti yang melakukan, tentu saja peneliti harus tahu menyelamatkan diri sendiri seperti itu. Terus dapat dilaksanakan secara realistis, ya. Realistis itu berarti terlihat dari time-nya, waktunya. Mau bagaimana, mau seberapa lama. Contoh, metode yang digunakan, topik penelitiannya hanya melihat gambaran, contohnya ya. Gambaran pada apa gitu, gambaran angka kejadian apa seperti itu di suatu tempat. Tapi jumlah sampelnya ternyata dilihat hanya kurang dari 100 seperti itu ya. Contoh aja. Tapi apa namanya? Timetable-nya dibuat sampai 3 bulan. Padahal yang dilihat gambaran suatu tempat yang sudah pasti disitulah letak sampelnya, tidak kemana-mana. Nah itu berarti tidak realistis ya, harus dipikirkan baik-baik ya seperti itu. Sehingga di mana karakteristik yang tadi ya, ada 6 karakteristik dalam proses penelitian, proposal penelitian itu bisa membantu untuk atau memastikan penelitian yang kita gunakan nanti itu berkualitas ya, yang kita lakukan nanti berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, etis dan bermanfaat bagi sesama, khususnya terutama bagi sampel penelitian kita dan pihak-pihak terkait dengan seperti itu. Nanti kalau ada yang bertanya langsung aja di sela ya, silakan, nggak usah sampai menunggu selesai, nggak usah. Yang selanjutnya, kenapa sih? Oh, ya. Oke, sebentar. Yang selanjutnya adalah komponen dalam proses penelitian. Ya, secara umum, ini umumnya ya, khususnya mah lain. Secara umum, proposal penelitian itu terdiri dari bagian awal, ya, bagian depan-depanan itu bagian awal namanya, pendahuluan atau bab 1, tinjauan pustaka atau bab 2, metodologi penelitian atau bab 3, dan bagian akhir. Akhir berarti lampiran belakang maksudnya, ya. Di mana tolong dipastikan teman-teman pada saat penyusunan proposal, apalagi sampai mau ujian proposal, itu harus siap semua bagian ini ya. Jangan tiba-tiba pada saat ujian, iya ibu lupa bagian halaman awal dan bagian akhirnya tidak ada, adanya cuma dapus doang. Depannya hanya ada judul doang, daftar isi, lembar persetujuan, kata pengantar dan lain sebagainya tidak ada, gitu ya. Di bagian akhir biasanya kalau ada anggaran penelitian disertakan, tapi kalau skripsi biasanya tidak ada kayaknya ya. Itu biasanya hibah-hibah seperti itu. Lampiran apa saja kayak info konsen, lembar persetujuan gitu kan ya, terus informasi penelitian, terus instrumen-instrumen yang digunakan, itu seringnya tidak ada. Padahal itu bagian dari proposal. Itulah yang sering mengurangi poin dalam penilaian ujian proposal gitu ya. Tolong diperhatikan. Nah,
Pada bagian awal apa saja? Ada halaman judul, cover biasanya itu harus ada. Sering sekali ya, lebih khususnya sih mahasiswa-mahasiswa karyawan. Seringnya mahasiswa karyawan datang bimbingan itu tidak bawa cover. Terus kami disuruh ngingat judul klien gitu, kan enggak ya. Jadi tolong dipersiapkan semuanya. Jangan datang mentang-mentang saya, Bu, saya mau bimbingan bab 3. Terus bab 1, bab 2 bagian awalnya kalian nggak bawa. Itu keliru. Harus wajib bawa semua. Maupun kalian bimbingan cuma bab 3, harus bawa semua. Seperti itu ya. Tidak boleh dikurang-kurangi. Tidak boleh bawa cuma ini. Ingat, dosen itu tidak mungkin mengingat semua yang satu orang. Karena bimbingan itu pasti banyak, seperti itu ya. Jadi, kalau tidak mau buang-buang waktu kalian bolak-balik bimbingan ya, pastikan selalu lengkap. Terus ada lembar persetujuan, biasanya persetujuan kalau sudah mau sidang gitu kan ya. Ada juga lembar persetujuan, lembar bimbingan itu di belakang sih, di akhir. Terus ada kata pengantar dan daftar isi itu wajib ada. Itu lampiran bagian awal atau depan. Nah, bagian bab 1 atau pendahuluannya sudah pasti kita harus menyesuaikan dengan panduan, gitu ya. Panduan kita tidak jauh-jauh beda dengan panduan pada umumnya. Kalau tidak ada perubahan, setahu saya sampai hari ini tidak ada perubahan kecuali lembar pengesahan. Nah, di pendahuluan itu harus ada latar belakang. Latar belakang isinya apa? Sepertinya teman-teman harusnya udah belajar terkait itu ya. Terkait bagaimana kerucut masalah, atau kalau saya seringnya sebut segi piramida terbalik. Ya, kerucut masalah atau piramida terbalik itu sama konsepnya, maknanya sama, yang mana bertujuan untuk kita menyusun latar belakang itu dengan sistematis, terarah, terukur, dan tertata seperti itu. Nah, rumusan masalah, dalamnya ada rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, terus ada tujuan penelitian disesuaikan dengan topik penelitiannya dan manfaat penelitian, biasanya teoritis dan praktis seperti itu ya. Lalu di bab 2 ada tinjauan pustaka ya. Di tinjauan pustaka itu ya biasa kajian-kajian teori yang teman-teman gunakan pada saat penyusunan proposal penelitian tersebut ya. Terus jangan lupa dalam tinjauan teori itu harus ada juga hasil penelitian terdahulu yang masuk walaupun sedikit ya. Di bab 1 di latar belakang itu juga ada tapi sedikit juga. Terus ada kerangka teori. Nah, kerangka konsep ini secara umum letaknya dia di bab 2, tapi ternyata panduan kita itu seingat saya dia di bab 3. Jadi disesuaikan aja posisinya dengan panduan kita gitu ya. Terus hipotesis juga ada di bab 3, itu juga diperlukan. Kenapa jika diperlukan? Karena ada jenis-jenis penelitian tertentu yang tidak memerlukan hipotesis ya. Letaknya kalau panduan pada umumnya yang sering saya baca itu di bab 2 ya. Tapi kalau ternyata saya lihat lagi panduan kita ternyata letaknya di bab 3. Jadi kerangka konsep dan hipotesis misalnya itu ada di bab 3 ya. Lalu untuk bab 3 metodologi penelitian, di situ sudah pasti menjelaskan tentang desain penelitian. Desain penelitian itu berarti contohnya kalau yang penelitian hubungan berarti desain penelitian ini menggunakan desain cross sectional contohnya gitu kan ya. Kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Seperti itu. Penjelasan sedikit tentang kuantinya dan cross sectionalnya itu cukup. Lalu lokasi dan waktu penelitiannya kapan, ingat harus realistis. Tempatnya juga mungkin perlu teman-teman perhatikan ya. Tempat penelitian tuh nggak semata-mata langsung saya pengen di situ terus saya penelitian di situ, nggak boleh gitu ya. Harus ada alasannya karena kalau yang sekarang karena kalian baru awal penyusunan tugas akhir. Tapi yang sebelum-sebelumnya juga banyak datang dengan saya mau di sini Bu, kenapa? Karena saya kerja di sini. Alasannya apa dulu? Kenapa harus di sini gitu, itu harus ada alasannya. Terus waktu penelitian ini saya segini, kenapa? Kenapa bisa segitu? Bagaimana dengan pembuatan timetable-nya? Coba dilihatkan. Nah, seperti itulah kurang lebih. Lalu populasi dan sampel. Populasi dan sampel itu mutlak harus ada pastinya ya. Namun dipastikan penelitian teman-teman populasinya diketahui atau tidak, gitu kan? Jadi jangan membingungkan diri sendiri kalau populasinya tidak diketahui, ya ingat teknik perhitungan sampelnya lain. Tapi kalau populasinya diketahui, berarti hitungnya pakai lain. Sehingga
teknik sampel yang digunakan apa, dan besar sampelnya seperti apa. Itu semuanya harus ada, harus tertata. Nah, lalu variabel penelitian itu biasanya adanya di kerangka konsep ya. Itu dimasukkan ke situ, terus definisi operasional itu yang menjelaskan secara operasional variabel-variabel yang ada di penelitian teman-teman, baik variabel independen, dependen, atau confounding variabelnya ya. Confounding itu perancu. Jadi apa saja variabel-variabelnya tolong dimasukkan ke dalam definisi operasional beserta cara ukur, hasil ukur dan atau interpretasinya beserta referensinya. Itu yang sering kelupaan. Lalu instrumen penelitian, apa saja instrumen dipakai, setiap variabelnya diukur pakai instrumen apa, terus proses pengumpulan datanya ada tahap awal, tahap pelaksanaan, tahap akhir itu dijelaskan dengan rinci. Analisa datanya, kalau gambaran berarti univariat pakai apa, kalau hubungan atau pengaruh berarti univariat dan bivariat pakai apa, gitu ya. Hubungan lain, kalau hanya penelitian hubungan berarti bivariatnya pakai apa, kalau dengan pengetahuan penelitian perilaku atau pengaruh, berarti bivariatnya pakai apa, seperti itu ya. Tapi kalau mau dihubungkan beberapa variabel, variabel apa, independennya ada beberapa gitu ya, variabel dependennya ada beberapa, ya berarti harus diarahkan ke multivariat. Multivariatnya pakai apa gitu kan ya, tergantung dengan skala data yang punya teman-teman semua. Dan di akhir ditutup dengan etika penelitian. Ya, etika penelitian ini harus memenuhi untuk tingkat keamanan pasien. Lalu di bagian akhir berarti ada, kalau seringnya sih diminta jadwal penelitian, cuman tergantung pembimbing gitu ya. Terus anggaran penelitian ini kalau skripsi tidak ada, biasanya hibah-hibah yang ada, lalu ada daftar pustaka dan lampiran. Lampiran di dalamnya ya berarti semua hal yang diperlukan kayak persuratan, perizinan, instrumen dan lain sebagainya, gitu ya. Sehingga di mana dalam proses komponen proses proposal penelitian kesehatan ini disusun secara sistematis berdasarkan alur ini ya, agar penelitiannya dapat direncana dengan baik, dilaksanakan dan dievaluasi secara ilmiah, etis ya, sehingga bermanfaat untuk peningkatan pelayanan kesehatan seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada Putri. Ada yang tanyakan nggak sebelum saya lanjut? Mungkin belum ada Ibu. Oh, oke. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari proposal penelitian. Kalau kalian udah tulis harusnya udah paham dong tujuannya apa ya. Nah, yang pertama tentu saja sebagai pedoman penelitian ya. Tidak mungkin kalau kita melakukan penelitian, apalagi basicnya kita adalah mahasiswa gitu ya, melakukan penelitian tanpa penulisan proposal terlebih dahulu. Susah, tidak mungkin gitu. Itu kenapa? Karena tidak terencana, tidak sistematis jadinya. Terus yang kedua, tujuannya apa? Berarti menunjukkan kelayakan penelitian ya. Kelayakan penelitian dilihat dari mana? Tentu saja biasanya harus dinilai. Harus ada melalui proses bimbingan, harus melalui proses ujian ya, harus melalui komisi etik untuk lulus etik atau ethical clearance gitu ya. Harus kalau menggunakan hibah penelitian biasanya dari lembaga pemberi hibah. Tapi kalau teman-teman skripsi biasanya tidak, jadi tanpa lembaga pemberi hibah penelitian ya. Berarti ya dari pembimbing, penguji dan komisi etik itu wajib. Terus tujuan selanjutnya adalah memperoleh persetujuan penelitian. Ya, kalau tidak ada proposal penelitian, niscaya tidak ada yang menyetujui proses pengumpulan data penelitian kan. Jadi harus ada apa saja di dalamnya, ada persetujuan akademik, izin-izin gitu ya, persetujuan etik, berarti ethical clearance, izin dari rumah sakit yang menggunakan rumah sakit, dari puskesmas yang menggunakan puskesmas, berarti dari Dinkes dan dari Kesbangpol jangan lupa gitu ya, terus izin dari instansi terkait. Itu penting kalau menggunakan instansi lain. Sekolah contohnya kan harus ada izin ya.
Terus sebagai dasar pengajuan dana penelitian kalau menggunakan, kalau tidak ada saya lewat gitu ya. Terus meminimalkan kesalahan pada saat penelitian, tentu saja ya. Jadi membantu kita dalam melihat kalau ada kelemahan metode bisa dievaluasi sebelumnya. Ada kesalahan sampling bisa kita teliti. Kalau tidak ada proposal kita tidak bisa mengevaluasi sebelumnya. Tidak ada proses bimbingan dan ujian tidak tahu kita salah atau tidak ya. Ini sama begitu juga nih. Instrumen itu salah satu hal yang rigid kalau sampai salah dalam proses pengumpulan data ya. Instrumen kalau sampai salah itu bisa berubah semua ya, bisa berubah total kalau sampai instrumen itu salah. Jadi jangan sampai keliru dalam penggunaan instrumen penelitian seperti itu ya. Terus kalau ada masalah etik bisa ketahuan dari awal. Contoh ya, baru-baru ini teman saya di S3 UI selesai ujian proposal pengajuan ethical clearance lah ke UI gitu kan. Kalau kami wajib ke UI, kalau kalian ke Bani Saleh gitu. Nah, kalau di UI itu kan benar diperiksanya melalui UI-nya, fakultasnya semua gitu ya. Nah, kebetulan teman saya waktu itu meneliti tentang resiko bunuh diri berulang pada remaja di Gorontalo. Resiko bunuh diri berulang, berarti kan bunuh diri sudah berulang lagi kan. Nah, itu kalau seandainya pertanyaan dari orang etik begini, kalau kamu dapat sampel remaja yang bunuh diri, sudah punya riwayat bunuh diri dong sebelumnya. Terus kalau ternyata pada saat proses pengumpulan data dan dia tetap mau bunuh diri, terus kamu apakan? Nah, gitu kan. Karena dia resiko bunuh diri berulang. Nah, hal-hal seperti itu tuh sensitif. Jadi biasanya ya yang kita cuma dikirim revisi. Oh, pengajuan etik kamu kurang ini, tolong lengkapi. Dia tidak disidang ulang oleh komisi etik. Jadi dia harus presentasi ulang. Nah, hal tersebut itu yang menandakan kalau etika penelitian itu sebegitu pentingnya. Jangan sampai kita membuat sesuatu yang tidak mengamankan pasien sampel kita, harus seaman mungkin. Nah, seperti itu harus benar-benar diperhatikan ya. Jadi tidak bisa dimain-mainkan kalau etika penelitian. Makanya kenapa pada saat proses pengumpulan data itu seharusnya dan sebenar-benarnya itu etika penelitian harus keluar dulu sebelum pengumpulan data. Ya, kalau di Bani Saleh, saya tidak masuk dalam KEPK ya, Komisi Etik Keperawatan itu, Komisi Etik Bani Saleh. Saya tidak masuk dalam bagiannya. Kalau tidak salah tuh masih Bu Woro, Meria Woro. Itu seingat saya waktunya itu lumayan lama loh. Apa 2 sampai 4 minggu gitu kalau nggak salah. Nah, itu kan lumayan makan waktu ya. Jadi apalagi skripsi kalian sekarang lumayan mepet waktunya. Jadi harapannya teman-teman juga harus cepat gitu ya. Ya, harus cepat sebelum pengumpulan data etik harus keluar. Cuman ini biar tidak ada yang bertanya ya. Cuman biasanya ada tempat-tempat tertentu yang pada dasarnya dia tidak memerlukan ethical clearance gitu. Seperti sekolah. Sekolah kan nggak butuh ethical clearance ya. Karena mereka tidak punya komisi etik maksudnya. Atau tempat-tempat tertentu lah. Atau kayak PSTW juga tidak tuh. Cuman secara aturan kalian tetap harus punya ethical clearance dari kampus ya. Yang pengajuannya setelah ujian proposal. Harus itu ada sebelum kalian turun ke penelitian. Tujuannya untuk apa? Untuk memastikan penelitiannya terarah, layak, dan menghasilkan nantinya akan yang etis dan menghasilkan penelitian yang bermanfaat dan berkualitas. Menurut saya seperti itu. Ya, jangan sampai keliru. Terus untuk jenis penelitian, jenis proposal dalam proses proposal penelitian itu ada beberapa ya. Yang khususnya yang saya bahas adalah dalam pendekatan atau ranah penelitian kesehatan. Nah, untuk
Ada beberapa. Yang pertama adalah proposal penelitian kuantitatif, di mana sudah pasti penelitian kuantitatif itu menggunakan data. Data ya, bisa data numerik, kategorik pun bisa, dan menggunakan analisis statistik ya. Statistik bisa, Excel pun bisa, cuma seringnya kita sebut dengan analisis statistik. Analisis statistik pakai apa? Pakai berbagai macam provider yang bisa kalian pakai yang bebas. Yang sering kita pakai, kalau paling gampang pakai Excel, kalau naik dikit pakai SPSS, naik dikit lagi kita pakai R, naik dikit lagi pakai apa ya? Lupa saya. Seperti itulah kurang lebih. Nah, karakteristiknya seperti apa? Ya, dia menggunakan variabel. Ya, saya yakin teman-teman hampir 100% pasti kuantitatif. Benar kan? Jarang yang ngajuin itu adalah penelitian kualitatif itu jarang sekali, tapi ada, tapi jarang. Ya. Terus dia ada variabel-variabelnya ya. Variabel independen, dependen, confounding, seperti itu. Dan dia menggunakan hipotesis. Hipotesis itu apa? Praduga. Praduga apa? Asumsi. Ya, duga-duga aja nih. Nanti ada berapa hipotesis yang muncul. Seringnya yang dipakai di S1 ya 2 biasanya. Ada hubungan, tidak ada hubungan. Ada pengaruh, tidak ada pengaruh gitu kan ya. Karena variabelnya sekali lagi cuman X dengan Y. X itu variabel independen, Y itu variabel dependen maksudnya. Jadi kalau cuma dua variabel itu seringnya hipotesisnya memang cuma dua gitu ya. Tapi kalau kita sudah masuk ke variabelnya lebih dari dua, variabel utama ya, di luar confounding ya, itu biasanya kita sudah naik itu hipotesisnya udah banyak ya, bisa 3, bisa 4 seperti itu ya. Itu seringnya berlaku di penelitian-penelitian eksperimen, penelitian-penelitian pengujian model, penelitian-penelitian pengujian intervensi baru gitu-gitu. Atau instrumen baru juga boleh. Seperti itulah. Lalu dia menggunakan instrumen baku. Instrumen baku ini yang seperti apa? Instrumen yang sudah diuji validitaskan dan diuji reliabilitasnya, sudah mendapatkan hasil valid dan reliable sehingga bisa digunakan gitu ya. Seperti itulah kalau dikatakan instrumen yang baku. Instrumen itu ada beberapa jenisnya. Bisa instrumen yang kita buat sendiri terus kita uji valid dan reliable kan. Ada instrumen yang kita pakai punya orang sebelumnya gitu ya, yang di Indonesia gitu kan. Berarti kan kita tidak perlu yang namanya proofread ya. Kita terjemahkan kembali. Tapi kalau ada juga penelitian bahas siapa Popi? Penelitian yang salah. Ada juga instrumen yang menggunakan uh, instrumen bahasa bakunya dari bahasa Inggris contohnya. Karena pembuatnya bukan orang Indonesia gitu kan ya. Nah, berarti kalau teman-teman mau menggunakan berarti harus melewati proses proofreadingnya. Jadi harus diartikan ke bahasa Indonesia, terus dikembalikan lagi ke bahasa Inggris gitu prosesnya. Terus dibaca oleh native speaker apakah sudah sesuai, native-nya bisa dari Inggris dan dari Indonesia seperti itu. Prosesnya kalau kita menggunakan instrumen baku yang luar negeri seperti itu, yang luar Indonesia. Ya, cara gampangnya bagaimana Bu? Biar sudah tidak perlu kita ribet begitu prosesnya. Ya, berarti cari yang instrumennya sudah dibakukan ke Indonesia. Mungkin cari contoh instrumen Harsh Indonesian version atau instrumen apalagi PSQ versi Indonesia dan lain sebagainya. Begitulah caranya. Itulah gunanya pembimbing ya waktu membimbing nanti. Terus mungkin salah satu contoh penelitian kuantitatif, contoh doang ya, hubungan tingkat pengetahuan dengan kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi, hubungan tingkat kecemasan terhadap peningkatan hasil ujian mahasiswa tingkat akhir, hubungan tingkat kecemasan dengan kualitas tidur mahasiswa tingkat akhir dalam penyusunan skripsi, contoh
seperti itu kan. Tuh, terus sistematika khasnya adalah tadi ada hipotesis, ada variabel penelitian, analisis statistik. Itu harus ada. Itu sistematika khas dari kuantitatif. Ya, ini judulnya cuma judul contoh aja ya, yang lainnya silahkan. Ya, terus lalu proposal penelitian kuantitatif itu bertujuan untuk menguji hubungan, pengaruh atau perbedaan antar variabel secara objektif dengan menggunakan data numerik. Ya, datanya ada dalam bentuk angka, di akhirnya diolah berdasarkan angka atau dikategorikan itu terserah. Skala data itu tergantung kalian dan instrumen yang digunakan sudah interpretasi atau hasil ukurnya mau diarah kemana gitu ya. Contoh, hasil PSQI, itu instrumen PSQI ya, itu dia salah saya lupa kalau PSQI itu isinya bagaimana. Contohnya saya ingat ya, contoh kalau instrumen EPDS, Edinburgh Postnatal Depression Scale. Nah, di EPDS itu hasilnya 0 sampai 15 adalah postpartum blues, berapa 16 sampai 30 20 tidak resiko tidak postpartum blues. Itu kan pada data awalnya adalah data angka kan, itu data numerik. Kalau kita mau mengolah statistik menggunakan data numerik itu silahkan, itu lebih bagus. Tapi kalau ternyata mau pakai yang dikategorikan, yang pertama adalah postpartum blues dan tidak postpartum blues itu berarti sudah kita kategorikan. Itu juga bisa. Maksudnya seperti itu ya. Cuman data awalnya itu pasti adalah data numerik. Ya, data angka, bukan data kategori langsung. Yang kedua adalah penelitian kualitatif. Ya. Penelitian kualitatif itu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam. Fenomenanya apa? Bisa fenomena kejadian yang pernah dialami atau budaya, bisa juga apa pengalaman yang sebelumnya dialami oleh responden kita. Dalam penelitian kualitatif sebutannya sampel adalah partisipan, ya. Kalau di kuantitatif sebutannya responden. Bedakan, kalau kita menggunakan penelitian apa, penyebutannya harus disesuaikan. Ya, kalau di kualitatif sebutannya adalah partisipan. Nah, karakteristiknya apa? Di kualitatif dia harus menggali pengalaman. Ya, bisa menggunakan wawancara mendalam atau sebutnya dengan in-depth interview. Ya, ini salah satu contoh untuk fenomenologi ya saya buat di sini ya. Kalau fenomenologi begini tampilannya. Yang pertama adalah menggunakan wawancara mendalam yang paling seringnya juga ditambahkan dengan observasi partisipatif, ya, tidak menggunakan hipotesis, nggak ada hipotesis, nggak ada praduga di kualitatif. Yang datanya berupa narasi, ya, contohnya contoh judul khusus fenomenologi ya, khusus desain fenomenologi ini. Pengalaman ibu postpartum dalam menjalani praktek budaya masa nifas. Contoh, ya, itu bisa juga dengan yang lainnya juga bisa. Terus sistematika khasnya di kualitatif itu dia fokus penelitiannya langsung ke partisipan kita, ya, ada informan penelitian atau partisipan gitu yang utama. Terus ada triangulasi itu untuk mencari kevalidan, valid atau enggak nih penelitian data dari partisipan kita atau informan kita itu dengan cara triangulasi. Dan ada analisa tematik. Analisa tematik ini ada banyak hal. Dari punya Brown ada kolezi ada, berbagai hal. Cuman karena saya seperti baru kali ini, saya tidak masuk dengan kualitatif. Biasanya ada subbab kualitatif sendiri, tapi ini tidak ada. Jadi saya menjelaskan sekilas seperti ini. Ya, kalau ada yang penelitian kualitatif, mangga silahkan dicari konsepnya, pelajari metodenya. Baik-baik. Karena tidak ada, jadi saya tidak mengajarkan secara rinci kualitatif seperti apa. Nah, di dalamnya itu ada menggunakan wawancara mendalam atau in-depth interview, ada studi dokumentasi,
maksudnya ini lihat dokumen-dokumen gitu ya, lihat arsip budaya, arsip sejarah contohnya, terus dilihat seperti itu kurang lebih. Terus ada observasi partisipatif, semua rata-rata dari metode yang digunakan dalam kualitatif itu pasti ada observasinya, ya. Wawancara dan observasi itu pasti, cuman tambahannya seperti ada FGD gitu ya, fokus group discussion atau bahasa Indonesianya diskusi terkumpul. Nah, itu biasanya juga ada, itu seringnya di kualitatif. Ya, di kualitatif ini juga ada beberapa metode, di antaranya ada fenomenologi, etnografi. Etnografi itu melihat budaya. Ada grounded theory, terus ada deskriptif, ada case study. Di situ case study itu ada dua ya, di kuanti, di kuali juga ada. Cuman di kuali itu dia lebih mendalam. Kalau kuanti hanya berupa narasi. Kurang lebih seperti itu. Karena kita tidak belajar subbab itu jadi tidak perlu dalam-dalam. Selanjutnya adalah proposal mix method. Dari kuali ya, mix method. Mix method itu adalah penggabungan ya dari kuantitatif dan kualitatif. Bisa kuanti dulu, bisa kuali dulu, mana aja ya. Itu semuanya bisa. Apa namanya? Tujuannya untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai masalah kesehatan. Contoh, pengembangan model intervensi pencegahan stunting berbasis keluarga. Contoh ya ini ya. Nah, kalau pengembangan model intervensi pencegahan stunting berbasis keluarga ini adalah model bentukannya. Nah, model itu nantinya dalam bentuk tindakannya adalah intervensi, ya. Dia menggunakan kuantitatif dan kualitatif. Berarti caranya adalah pertama, dia melakukan penelitian kuantitatif terlebih dahulu, yaitu mencari proporsi contohnya, data distribusi sebelumnya, berapa orang sih, berapa sih jumlahnya stunting yang ada di Bekasi contohnya, gitu kan? Itu kan kuanti. Setelah didapat data kejadian stunting di Bekasi, ternyata tinggi nih, khususnya di daerah contoh aja ya, di kota Bekasi, daerah apa namanya daerah kita tuh Kartini gitu kan ya, wilayah Margahayu contoh. Berarti selanjutnya dari data-data yang didapat di kuanti tadi, yang paling tinggi datanya di daerah Margahayu, itu proses kualitatifnya difokuskan ke daerah itu. Jadi cari beberapa informan untuk partisipan yang tadi anaknya termasuk dalam stunting, nah itu baru dimasuk ditelah lagi. Kira-kira stuntingnya terjadi karena apa, dukungannya bagaimana, nutrisinya seperti apa, apakah sering pemeriksaan kesehatan dari sejak masa kehamilan kah, pada saat posyandu rutin apakah sering datang, kenapa tidak datang, kalau nggak datang ya, terus gimana nutrisinya, emang gimana cara masaknya, apakah dibantu atau sendiri, apakah ibu bekerja, anaknya dititip di mana, seperti itulah kurang lebih ya. Jadi kuantitatif dan kualitatif. Bisa juga kualitatif dulu, dispesifikan dulu. Ternyata orang di sini tuh banyak yang beberapa kan kualitatif kan nggak banyak sampelnya ya, sampai data saturasi namanya ya. Didapatlah hasil kualitatif, ada tema-tema yang muncul di akhir. Kalau ternyata di daerah Bekasi kota khususnya itu tuh banyak yang mengatakan kalau ternyata pelayanan kesehatan di sana yang kurang optimal untuk memberikan informasi terkait stunting, sehingga angka kejadian stunting menurut mereka tinggi aja karena hampir semua tetangga tuh anaknya pendek, contoh. Nah, itu baru selanjutnya kita masuk ke kuantinya. Apa benar di sana banyak kuanti gitu kan ya? Didata dulu lah, baru kita data. Seperti itu kurang lebih. Oh, ternyata benar hasil kuali tadi mengatakan kalau kurang optimal stunting di sini, perlu diukur nih. Oh, ternyata benar stunting tinggi. Seperti itu. Jadi mereka tuh di kuanti dan kuali itu tidak ada yang paling bagus dan yang paling jelek, bukan ya. Tapi saling menguatkan satu sama lain. Data kuanti kuali itu, ya.
Seperti itu kurang lebih. Sehingga nanti hasilnya diintegrasikan dalam satu hasil penelitian yang ditafsirkan gitu ya. Hasil kuanti dan kuali ditafsirkan semuanya dan mendapatkan satu pemahaman yang utuh. Seperti itu. Sehingga pendekatan mixed method itu memungkinkan peneliti memperoleh data yang kuat ya secara numerik atau kuantitatif sekaligus pemahaman mendalam secara kontekstual dengan cara kualitatif. Nah, sehingga menghasilkan temuan yang lebih valid dan aplikatif ya untuk tujuannya sudah pasti pemecahan masalah kesehatan yang ada di sekitar. Terus selanjutnya adalah penelitian eksperimental. Ya, eksperimental ini termasuk dalam kuantitatif sebenarnya, ya, dia masuk di desain yang kuasi eksperimen ke atas ya. Kuasi eksperimen itu juga masuk dalam eksperimental, cuma dia eksperimental semu gitu. Jadi nggak serigid eksperimental murni gitu. Nah, bertujuan untuk menguji pengaruh X terhadap Y atau menguji pengaruh suatu intervensi atau suatu tindakan terhadap variabel tertentu seperti itu. Contoh, pengaruh kompres hangat terhadap intensitas nyeri kepala pada lansia yang hipertensi. Ya kan? Berarti tindakannya apa intervensinya? Kompres hangat. Tujuannya apa? Untuk melihat intensitas nyeri kepala. Subjeknya siapa? Lansia. Gitu kan? Lansia spesifik hipertensi. Gitu kan? Nah, seperti itu. Ya, jadi, dia itu akan menentukan hubungan sebab akibat. Kalau dikasih ini, akibatnya ini enggak ya? Itu pengaruh berarti ya. Terus dia memberikan bukti ilmiah yang kuat karena benar-benar by intervention, by tindakan, bukan hanya ngisi instrumen, ngisi kuesioner seperti itu. Nah, efektif untuk menilai efektivitas intervensi itu sangat efektif. Nah, seperti apa cirinya? Ya, peneliti memberikan intervensi pada kelompok tertentu, terdapat kelompok kontrol itu yang paling bagus karena ada pembandingnya gitu ya. Terus mengukur perubahan atau pada variabel-variabel terikatnya gitu ya, atau yang dependen ya. Terus analisa dilakukan untuk menilai pengaruh intervensi. Dan analisis statistiknya sudah pasti berbeda dengan hubungan tadi di awal ya, atau penelitian gambaran juga berbeda. Jadi perlu diperhatikan terkait etika penelitian harus dipenuhi karena kita melakukan tindakan langsung ke pasien, ke manusia. Etikanya harus jalan, harus benar-benar diperhatikan. Keamanan intervensi prioritas utama, jangan sampai kita menyusahkan sampel atau partisipan atau responden. Terus kontrol variabel luar untuk mengurangi bias ya. Oh ya, maksudnya mungkin barangkali kita targetnya dengan pasien dengan hipertensi, tapi kita malah ngambil pasien dengan tumor otak juga lah, keliru, sakit kepala memang itu. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi harus dikontrol variabel-variabel lainnya, luar lainnya yang bisa mempengaruhi mana. Di mana cara kontrolnya? Jadi kriteria eksklusi lah, ya harus diperhatikan. Terus desain umumnya tadi ada populasi lansia hipertensi, kita ada proses randomisasi ya. Randomisasi pilih apa? Kelompok intervensi, kelompok hangat, kelompok intervensi, kelompok kontrol. Caranya gimana? Di random. Randomnya bebas, mau gimana pun cara random terserah. Terus pengukuran intensitas nyeri kepalanya, ada pretest, ada post-test, terus analisis perbedaan hasil. Ya, berhasil kontrol dan kelompok kontrol dan kelompok intervensi hasilnya gimana nih? Apakah sama-sama aja intensitas nyeri kepalanya baik di kompres hangat maupun tidak? Ataukah ada perbedaan? Seperti itu ya. Jadi penelitian eksperimen itu dirancang untuk menguji pengaruh intervensi terhadap suatu outcome yang kita harapkan atau variable dependent ya. Pada kelompok-kelompok tertentu secara terkontrol dan sistematis, harus terkontrol. Ya, baik kelompok intervensi maupun kelompok kontrol harus terkontrol seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah proposal penelitian observasional. Ya, ini yang sering dilakukan oleh teman-teman S1 saat ini ya, seringnya dilakukan ya. Biasanya hanya berbentuk pengamatan tanpa memberikan intervensi apapun. Pertama cross seksional. Siapa yang sudah sampai bab 3 berarti sudah sering membaca cross seksional ya. Terus case control ya. Jadi ada yang ketiga adalah cohort. Cohort itu jangka panjang dia. Ya, seperti itu. Terus biasanya dia mampu mengidentifikasi faktor risiko penyakit atau faktor risiko kejadian tertentu gitu ya.
mengukur beban penyakit pada populasi yang tertentu, terus menyediakan bukti awal untuk penelitian lanjutan. Jadi, penelitian jenis observasional ini sering dijadikan sebagai penelitian awal untuk ke tahap yang penelitian intervensi lainnya seperti itu. Ya, contoh penelitiannya adalah hubungan aktivitas fisik dengan kadar gula darah pada pasien diabetes, atau hubungan apa tadi ya, lama belajar dengan hasil tugas akhir, contoh hubungan tingkat kecemasan dengan hubungan pengetahuan dengan kecepatan lulus. Barangkali itu saya ngaco aja bilangnya, tapi kurang lebih seperti itu. Terus apa namanya, penelitian observasional ini pada dasarnya peneliti hanya mengamati variabel yang terjadi secara alami. Jadi cuma ngeliat cuma isi kuesioner tanpa ngapa-ngapain, gitu ya. Tidak ada intervensi atau perlakuan apapun, dan dia bertujuan untuk melihat hubungan atau asosiasi antar variabel. Ini ada hubungan apa enggak ya? Hubungannya semana? Apakah kekuatan hubungannya ke positif apa negatif? Seperti itu aja ya, dan dapat digunakan untuk mengukur prevalensi, insidensi, faktor risiko, dan lain sebagainya. Dia lebih etis dan praktis, biayanya relatif lebih rendah, lebih murah dibandingkan eksperimen. Ya, kelebihannya apa? Dia menggambarkan situasi nyata tanpa ada intervensi apapun, lebih mudah dan murah, berguna untuk kebijakan kesehatan karena sifatnya adalah observasional. Ya. Nah, namun ada kekurangannya, tidak dapat memastikan hubungan sebab akibat karena dia tidak melakukan tindakan apapun, rentan terhadap bias sebenarnya karena kita tidak tahu itu benar apa tidak walaupun sudah kita kontrol dengan kriteria inklusi eksklusi dan kontrol variabel terbatasnya. Seperti itu ya. Pada dasarnya, penelitian jenis observasional ini penting untuk memahami fenomena kesehatan di dunia nyata dan menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis bukti. Ya, kenapa sering dilakukan anak-anak S1? Ya karena ini penelitian dasar. Karena daripada tinggi-tinggi tapi bingung, penelitian dasar kan, tapi terarah, terukur, jelas gitu. Nah, untuk pada saat menulis manfaat proposal penelitian, itu ada beberapa manfaat kan ya di panduan. Nah, ada manfaat bagi peneliti salah satunya. Kalau manfaat bagi peneliti sudah pasti untuk membantu menyusun penelitian secara sistematis ya, harus ditulis itu. Terus pedoman pelaksanaan penelitian, mengurangi kesalahan metodologis dan melatih berpikir ilmiah. Ini paling jarang ada di apa namanya, di bagian manfaat. Padahal ini yang penting untuk bagi peneliti. Jadi bagi peneliti jangan jauh-jauh, tapi begini manfaat penelitiannya. Selanjutnya bagi institusi pendidikan. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas, gitu kan ya, penelitian mahasiswa, mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi sumber referensi. Ini seringnya sudah benar, kalau yang nomor 2. Nomor 3, manfaat bagi praktik pelayanan kesehatan itu seringnya untuk perbaikan pelayanan kesehatan, penyusunan SOP, penyusunan program kesehatan masyarakat, dan pengambilan keputusan bukti untuk evidence based. Ini kadang benar, kadang salah mahasiswa itu. Jadi kadang-kadang membingungkan. Saran saya mungkin disesuaikan saja ya dengan target penelitian teman-teman. Jadi kalau mau ke targetnya sampai penelitiannya hubungan, sepertinya jangan sampai ke kebijakan ya, karena tidak sampai situ. Tapi kalau penelitiannya mungkin sampai intervensi dan pengembangan model, barangkali bisa sampai kebijakan seperti itu. Atau intervensi berarti kalau ada intervensi SOP masuk lah ya, karena ada tindakannya. Terus penyusunan program kesehatan masyarakat ini jenis observasi bisa masuk karena kalian mengobservasi kan hasilnya gimana untuk penelitian dasar, sepertinya masuk untuk penyusunan pedoman seperti itu. Dan pengambilan keputusan evidence based sepertinya bisa semua, cuma disesuaikan kalimat-kalimatnya. Kalau manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentu saja ya, temuan ilmiah baru, teori baru, model pelayanan kesehatan, dan inovasi intervensi kesehatan. Itu sudah ada, tapi tolong disesuaikan dengan penelitian juga. Jangan penelitian gambaran sampai dimasuk ke inovasi intervensi kesehatan ya nggak mungkin. Ini masuknya ke pengaruh maksudnya. Terus model pelayanan kesehatan juga tidak mungkin. Mungkin bisa ke temuan ilmiah baru, itu yang paling pas gitu ya. Ini ringkasan materi yang hari ini kita ya, yang tadi kita diskusi, saya sampaikan dari awal ya. Intinya, ini intinya.
proposal penelitian khususnya dalam bidang kesehatan itu adalah rancangan tertulis yang menjelaskan penelitian yang akan dilakukan secara sistematis. Itu kata kuncinya. Harus terarah, terukur, tertata. Ya, tujuan proposalnya di bagian tujuan proposal itu harus ada pedoman penelitian yang harus jelas, harus menilai kelayakan penelitian, memperoleh izin dan persetujuan, pengajuan pendanaan jika ada, dan meminimalkan kesalahan penelitian. Jenis-jenis proposal atau metodenya ada banyak, quanti-quali mix, eksperimen, observasi, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kita itu sering setelah COVID ke sini itu kita sering menggunakan yang literatur review ya. Itu juga bisa, itu sebenarnya bagian dari observasional, tapi bagian yang paling rendah sebenarnya, itu paling bawah. Karena kita menelaah beberapa literatur yang sudah dipublikasikan untuk kita melihat kakaknya di atasnya literatur itu systematic review. Itu keren sekali karena dia menganalisa lebih dari puluhan artikel. Tapi kalau literatur itu biasanya kita menganalisis biasanya minimal 10 artikel kita analisis seperti itu ya. Niat 10 minimal, jangan tanya lagi besok. Terus manfaatnya apa? Bagi peneliti, institusi, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, dengan intinya adalah proposal penelitian itu merupakan langkah awal teman-teman yang sangat penting tentunya dalam suatu penelitian ya. Dengan proposal yang baik, penelitian akan lebih terarah, layak, etis, dan bermanfaat, dan memberikan kontribusi nyata bagi ilmu pengetahuan serta pelayanan kesehatan. Dan proposal penelitian itu disusun dengan baik akan meningkatkan kualitas penelitiannya, memudahkan pelaksanaan ya. Itu sangat berhubungan itu. Kalau kalian ngasal nyusunnya, niscaya pada saat pengumpulan data sangat ribet, kalian bingung sendiri. Terus serta memberikan manfaat maksimal bagi peneliti, institusi, dan masyarakat. Sampai sini ada pertanyaan? HP-ku di mana ya? Jam berapa sih? Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Serius? Itu udah pintar-pintar pada saat nyusun skripsi. Nah, kalau tidak ada, berarti saya yang nanya.